Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 12 TKJ 1, SMK Negeri 1 Kawali, yang beranggotakan Depi Kurniawati, Nana Permana, Nurul Samsi, dan juga Rani Juliani akan menjelaskan mengenai bab 4 di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan, yaitu Subscriber Internet Telepon. Baik, langsung saja pada bagian A, yaitu konsep digital subscriber line atau DSL. Yang pertama yaitu pengertian dari teknologi digital subscriber line atau DSL. Digital subscriber line atau DSL adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melalui kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya, kecepatan download dari DSL berkisar dari 128 kilobit per second sampai 24.000 kilobit per second, tergantung dari teknologi DSL tersebut. DSL merupakan kumpulan teknologi yang memanfaatkan bandwidth serta tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa. Koneksi DSL sangat mudah digunakan seperti halnya koneksi dial-up biasa, namun sifat dan kecepatannya seperti halnya koneksi lease line yang dapat selalu aktif selama koneksi ke sentral terminasi DSL masih aktif. Yang kedua yaitu ADSL melalui jalur POTS dan ISDN. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, atau menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. Hal ini memungkinkan ADSL untuk ditransmisikan baik melalui jalur telepon reguler maupun melalui pelayanan ISDN digital. Yang ketiga yaitu pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Frekuensi-frekuensi di atas angka ini, misalnya 1,1 MHz, tersedia bagi teknologi ADSL. ISDN dan ADSL harus dikombinasikan dengan cara, yaitu sinyal-sinyal ISDN yang keluar seutuhnya ditransmisikan secara terpisah. Frekuensi ADSL mempunyai pita frekuensi yang lebih tinggi sehingga tidak overlap dengan sinyal ISDN. Sinyal-sinyal pilot dan startup juga dapat dipindah ke frekuensi yang berbeda. Yang keempat yaitu mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data, sementara sinyal analog untuk suara seperti halnya yang digunakan telepon masa kini atau disebut sebagai POTS. Kemampuan untuk memisahkan sinyal suara dan data ini merupakan suatu keuntungan DSL. DSL akan mengkoneksikan dan membawa sinyal digital untuk komunikasi data dan bekerja menggunakan modem khusus untuk membaca data dan mengirimkannya melalui frekuensi yang tidak terpakai pada kabel telepon tersebut. 5. Tipe-tipe digital subscriber line. A. Asymmetric DSL atau disingkat dengan ADSL adalah salah satu bentuk dari teknologi DSL. Ciri khas ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, yaitu bahwa data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda-beda dari satu sisi ke sisi yang lain. B. Symmetric DSL atau disingkat dengan SDSL. Symmetric DSL adalah jenis DSL yang membagi frekuensi upstream dan downstream secara merata, memberikan kecepatan yang sama untuk mengunggah dan mengunduh transfer data. C. Symmetric High Speed Digital Subscriber Line atau disingkat dengan SHDSL. SHDSL adalah layanan internet kecepatan tinggi dengan pencocokan upstream dan downstream kecepatan data. Artinya, data dapat dikirim ke internet dari mesin klien atau diterima dari internet dengan ketersediaan bandwidth yang sama kedua arah. D. Integrated Service Digital Network DSL atau disingkat dengan IDSL. IDSL adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup layanan yang luas. E. Very High Data Rate DSL atau disingkat dengan VDSL. VDSL adalah sebuah teknologi XDSL yang menyediakan transmisi data sampai batas kecepatan teori 12 MB per second arah bawah dan 12 MB per second arah atas melalui sebuah kabel twisted pair tunggal. Standar VDSL menggunakan 4 band frekuensi berbeda, 2 untuk arah naik dan 2 untuk arah bawah. F. High Data Rate DSL atau disingkat HDSL. HDSL merupakan teknologi aplikasi pada jaringan lokal tertembaga untuk menyalurkan layanan E12 Mbps. 6. Kelebihan dan kekurangan DSL.
Kelebihan DSL yaitu memakai jaringan tembaga yang telah tersedia dan tidak perlu memasang prasarana lagi sehingga DSL lebih murah. Layanan DSL selalu terhubung secara langsung dengan ISP dan tidak membayar per menit. B. Kekurangan DSL berkaitan dengan panjang kabel telepon tembaga ke pelanggan, yaitu adanya load coils dan brick taps. Serat optik digunakan untuk beberapa jalur telepon. 7. Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. Panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. B. Terdapat banyak load coil dan brick taps pada saluran telepon. C. Pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapatkan layanan dan pemecahan masalah. D. Informasi teknis sukar diperoleh. E. Instalasinya hanya mendukung OS tertentu. F. Interupsi layanan sering terjadi. G. Selalu terhubung dengan LAN sehingga dapat menimbulkan masalah keamanan. B. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Prinsip kerja subscriber yang akan dibahas ini adalah Asymmetrical Digital Subscriber Line atau ADSL. ADSL ialah teknologi yang mengirimkan sinyal-sinyal melalui kabel tembaga pada frekuensi yang berbeda-beda dengan frekuensi yang digunakan untuk pelayanan telepon. Hal ini memungkinkan ADSL dapat dikirim melalui jalur telepon biasanya tanpa harus mengganggu pelayanan telepon. 2. Modem ADSL. Modem ADSL ialah peringkat yang dipakai untuk menggabungkan komputer melalui router ke saluran telepon, sehingga dapat mentransfer data atau mengakses internet. Pada prinsipnya ada dua jenis modem atau router ADSL yang banyak digunakan saat ini, yaitu 1. Modem USB. Modem USB lebih murah daripada modem router. Kelemahannya, jika komputer terkena virus, akan terkena masalah dan memungkinkan akan mereset modem ADSL tersebut. 2. Modem router. Modem router merupakan komputer yang biasanya bersatu dengan sambungan LAN yang mempunyai kemampuan proxy dan virtual sendiri. Kelebihannya, memudahkan operator atau pengguna untuk bekerja menggunakan ADSL. Hanya harga modem router ini lebih mahal daripada modem USB. 3. Perangkat ADSL. Terdapat dua sisi dalam perangkat ADSL. 1. Sisi pelanggan, yaitu Customer Paradise Equipment atau CPE. Yang satunya lagi di sisi Telkom. Pada sisi pelanggan harus ada penerima DSL atau modem router dan splitter. Adapun pada sisi Telkom terdapat ADSL multiplexer yang disebut dengan Digital Subscriber Line Access Multiplexer yang disingkat DSLAM untuk menerima pelanggan. Cara penggunaan ADSL. Cara menggunakan ADSL di Indonesia yaitu sediakan perangkat ADSL, kemudian periksa keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. Jarak antara gardu Telkom dengan lokasi tempat pemasangan perlu diperhatikan sebab jarak sangat berpengaruh dengan kecepatan koneksi internet yang menggunakan ADSL. Jika nomor telepon telah terdaftar dan jarak telah diperhitungkan, selanjutnya adalah pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Guna menyambungkan ADSL dengan line telepon, dapat menggunakan sebuah alat yang disebut dengan pembagi line atau splitter. Splitter berfungsi untuk menghilangkan gangguan pada saat menggunakan internet dan berkomunikasi lewat telepon secara bersamaan. Kelebihan dan kelemahan ADSL. Kelebihan ADSL: 1. Kecepatan internet yang selalu stabil. 2. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap dapat dipakai kapanpun. 3. Layanan komunikasi antara data dengan suara diberikan lewat dua kanal yang terpisah, namun tetap pada satu kabel yang sama. 4. Mempunyai dua macam pembagian frekuensi, yaitu frekuensi tinggi menghantarkan data dan frekuensi rendah menghantarkan suara atau fax. 5. Dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal karena dengan ADSL, internet jadi lebih hemat. Kelemahan ADSL. 1. Jika jarak antara modem dengan komputer atau saluran telepon dengan gardu telepon semakin jauh, maka kecepatan dalam mengakses internet akan terpengaruhi. 2. Kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSL-AM. 3. ADSL masih memakai saluran analog atau kabel tembaga sehingga masih sulit dalam mengirimkan sinyal melalui kabel fiber optik. 4. Adanya load coils. 5. Adanya bridge tap. Selanjutnya adalah cara kerja modem ADSL.
Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dari internet dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch yang diteruskan ke DSL AM. Pada DSL AM, terdapat dua saluran, yaitu suara dan data, sehingga perlu adanya sistem manajemen jaringan untuk mengaturnya. Informasi dari DSL AM diteruskan ke sisi pelanggan, kemudian masuk ke splitter. Pada splitter, input DSL AM dipisah menjadi dua, yaitu berupa suara dan data. Suara dapat langsung menuju saluran telepon, sedangkan data menuju modem ADSL atau ATUR, sehingga tidak menjadi interferensi antara sinyal suara dan data. Modem ADSL siap digunakan untuk koneksi internet, tetapi jika ingin dibagi, perlu adanya hub atau switch untuk membagi koneksi dengan yang lain. Adapun bagian-bagian modem ADSL. Pertama, power supply. Power supply berisi sebuah penurun tegangan, transformer, dan rangkaian filter DC seperti kapasitor. 2. Ethernet. Untuk komunikasi data dengan komputer berupa antarmuka, Ethernet, USB, atau PCI. DSL, Digital Data Pump, berfungsi dalam penyaluran dan penerimaan data dari saluran telepon ADSL. 3. DSL Analog Chip. DSL Analog Chip and Line Driver adalah antarmuka rangkaian digital pada modem, termasuk microcontroller dengan saluran telepon ADSL. 4. Microcontroller. Microcontroller bertugas menangani pengkodean, protokol, pengukuran kualitas saluran, routing, firewall, autentikasi, dan fungsi-fungsi lain pada router. Yang terakhir adalah implementasi modem ADSL. Speedy merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia. Dalam layanan ini, jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital berkecepatan tinggi, sehingga selain mendapatkan fasilitas telepon, pelanggan juga dapat melakukan akses internet dengan kecepatan yang tinggi, yaitu sampai dengan 800 kbps. Data dan suara dapat disalurkan secara simultan melalui satu saluran telepon biasa dengan kecepatan sesuai dengan paket layanan yang diluncurkan dari modem sampai Broadband Remote Access Server atau BRAS. Demikianlah penjelasan mengenai subscriber internet telepon dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.